Nah, saya masuk bagian terakhir, yaitu Presiden Prabowo dipilih dengan platform Astacita. Kalau kita letakkan di dalam konteks striving an 8% growth, penjelasannya kira-kira bisa dimaknai sebagai berikut. Bahwa 8 strategi Indonesia tangguh mandiri, dari mulai ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi dan perdagangan global. Mari kita lihat 8 ini di dalam konteks production function. Kalau teman-teman di ekonomi tahu betul itu, atau agregat demand versus agregat supply. Higher growth, G, fungsi dari labor, capital, dan productivity. Labor nggak akan mungkin, kita labor punya tenaga kerja karena kita relatively masih young demographic. Jumlah angkatan kerja naik dan masih muda. Namun kita tahu problem yang harus diselesaikan di dalam labor adalah is about quality, skill. Makanya kalau kita lihat dari 8 ini, program pendidikan, terutama untuk kelompok yang paling unfortunate. Do we have to provide what kind of skill? Apakah market akan tahu sendiri? Itu philosophically maupun approach yang akan berbeda di dalam policy formulation mengenai pendidikan. Presiden Prabowo menetapkan bahwa mereka yang tidak beruntung, anak-anak orang miskin, sekarang ditampung di dalam sekolah rakyat. Sehingga mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang tidak hanya sama, bahkan baik. Itu untuk tidak hanya memotong tali kemiskinan, namun juga mengempower mereka. Coba kita lihat program kesehatan yang tadi saya sebutkan. Labor, production function. Kalau dia masa kecilnya stunting, kurang gizi, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi labor yang produktif. Maka kita mengintervensi dari mulai pemeriksaan kesehatan gratis, program anti stunting dan lain-lain. Dan kemudian bantuan sosial atau jaminan sosial yang diberikan. Ini semuanya adalah karena di Indonesia banyak bagian dari masyarakat kita yang belum fortunate untuk bisa kemudian diharapkan menjadi pelaku ekonomi yang entrepreneurial yang seperti tadi disampaikan. That's necessary intervention. Termasuk makanan bergizi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi productivity, maka kita perlu untuk meningkatkan efisiensi. Presiden Prabowo sering menggunakan kata I-Core kita tinggi. Kita perlu mengadopsi teknologi. Itu hanya akan bisa terjadi kalau ekonomi Indonesia terbuka, inviting capital, attracting interaction, dan itulah yang masuk dalam akselerasi investasi dan perdagangan global seperti yang ada di dalam strategi nomor 8. Jadi kita memecahkan both capital and productivity atau technology enhancement. Itu dari sisi faktor production. Kalau kita menggunakan pendekatan agregat demand, agregat supply, nomor 1 dan 2 ketahanan pangan dan energi, making sure bahwa supply side kita bisa mengadres isu-isu structural.
Kalau pertanian dan energi, terutama pertanian yang masuk di dalam lingkaran lower productivity, kemudian menyebabkan produksinya menjadi rendah dan vulnerable, belum ditambah dengan risiko climate change, maka kita akan berhadapan dengan Indonesia yang penduduknya besar, ekonomi besar, tapi tidak secure dari sisi food security. Even negara seperti Amerika Serikat, RRT, Jepang, mereka punya mekanisme untuk mensecure food, karena itu adalah non-negotiable. Demikian juga dengan energi. Apa yang dilakukan di Amerika Serikat dari tadinya renewable menjadi non-renewable menjadi renewable, dan sekarang masuk lagi electric vehicle, itu semuanya di dalam kerangka untuk mensecure dari sisi energi. Mereka punya stok minyak, mereka membuka cracking untuk meningkatkan production fossil fuel yang kemudian dikombin dengan renewable. Itu semuanya adalah di dalam rangka Amerika. Even the biggest, the most powerful economy, they have to make sure that energi mereka secure. Sehingga Indonesia dengan natural resources perlu untuk terus mengatur agar negara ini bisa growing secara merata dirasakan oleh masyarakat. Seperti tadi Pak Arthur mengatakan, yang kita inginkan semua orang prosperous. Dan itu berarti tadi kesempatan untuk maju. Makanya policy mengenai energi menjadi penting. Dan Indonesia juga membutuhkan pada level grassroots suatu ekonomi yang vibrant, UMKM, koperasi, semuanya perlu mendapatkan lingkungan usaha yang baik, akses ke capital. Makanya kita punya program KUR atau sekarang program Koperasi Merah Putih. Yang nomor 7, coincide dengan situasi global yang makin fragile, di mana persaingan, keamanan, dan militer menjadi sangat tinggi. Saya ingin tutup bahwa Asta Cita dan 8 strategi ini mau mengadres isu baik dari sisi supply, sisi demand, dan dari sisi faktor produksi, sehingga Indonesia bisa mengatasi secara bertahap hambatan struktural untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Dan itu dilakukan dengan APBN fiscal tools yang tetap dijaga sehat dan sustainable. Karena kalau fiscal tools-nya rusak, damage, unhealthy, unsustainable, boro-boro nyelesain masalah struktural, the fiskalnya menjadi sumber masalah. And that's why Dr. Arthur Laver saying that he just came back from Argentina as a case yang bisa kita pelajari, karena negara tersebut cukup lama dalam situasi tidak stabil, krisis. Penyebabnya adalah fiskal yang tidak sustainable. Ibu bapak sekalian, saya harap ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana upaya kita untuk mengelola ekonomi dalam situasi tadi global uncertainty, yang sedang dalam situasi seismic change, dan tetap keinginan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan tinggi namun juga pemerataan yang makin adil dan masalah-masalah struktural yang secara bertahap terus akan kita coba atasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Economic Update 2025 untuk CNBC bisa memberikan perspektif yang baik, karena CNBC harusnya menjadi
channel yang mengadvokasi optimism dan clarity. Karena CNBC punya kepentingan ekonomi kita baik. Kalau ekonomi tidak baik pasti mereka juga terkena dampak. Jadi itu self-serving juga sih. Boleh tepuk tangan untuk CNBC. Memberi semangat. Terima kasih, semoga kita semuanya bisa melalui situasi yang luar biasa, sangat uncertain tadi, dynamic, dan terus memiliki kejelasan mengenai bagaimana kita terus menjaga ekonomi Indonesia dan Indonesia terus menjadi negara yang continue prospering dan continue stable untuk perbaikan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.